Selamat hari Minggu, saudara-saudari, selamat berjumpa kembali. Saat ini saya akan membaca dari Mazmur pasal yang ke-19, mulai dengan ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-15. Saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Hari Minggu 24 Mei 2020, Kau berikan hari yang baru kepada kami. Ajar kami mengucap syukur terus Tuhan tiap hari, tiap waktu. Dan kami Kau ajar mengucap syukur dengan kehidupan yang kami lakukan. Penuhi setiap anak-anak-Mu dengan Roh Kudus-Mu, agar Engkau kami persilahkan berkuasa dan berkarya melalui kehidupan kami. Berkati pembacaan firman-Mu, berikan berkat sorgawi-Mu. Ampuni untuk segala dosa-dosa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus hamba boleh berdoa. Amin. Saudara, saya akan membaca dari Mazmur pasal yang ke-19, mulai dengan ayat yang ke-8. Demikian bunyi ayat ke-8 dari Mazmur 19. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Saudara, salah satu alasan mengapa orang tidak mau percaya kepada Tuhan, orang tidak mau datang kepada Tuhan, ya. Bahkan ada masanya orang Kristen tidak mau pergi beribadah ke gereja bersama saudara seiman yang lain karena dosa. Dosa yang berkuasa atas orang itu, dosa yang sedang mengganggu, menguasai orang itu, termasuk orang Kristen yang sedang tidak mau ke gereja karena menyadari dirinya tidak dalam kondisi yang benar di hadapan Tuhan. Sebetulnya, kalau orang Kristen menyadari hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan, justru dia akan mendekatkan diri kepada Tuhan. Salah satunya dengan datang beribadah ke gereja bersama saudara seiman, mendapatkan kekuatan, bahkan bersedia untuk didoakan. Tetapi ada yang terbalik, justru menjauhkan diri dari persekutuan dan gereja. Dari Mazmur 19 ayat yang ke-8, kita membaca jikalau Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang berpengalaman. Apa pengalaman Anda sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen terhadap Taurat Tuhan itu sendiri? Apa yang menjadi pengalaman Anda dengan Taurat Tuhan bagi kehidupan Anda sebagai orang Kristen? Kitab suci, Alkitab firman Tuhan mengajarkan kepada manusia jika Taurat Tuhan itu sempurna. Dan kalau saya dan saudara membaca Taurat Tuhan yang sempurna itu, apakah kita disegarkan jiwanya seperti ungkapan pemazmur ini? Ketika saudara membaca firman Tuhan, Taurat Tuhan, apakah saudara merasakan jikalau Taurat Tuhan itu menyegarkan jiwa Anda? Itu adalah salah satu tanda sebenarnya jikalau saya dan saudara hidup sehat di hadapan Tuhan. Kalau kita memelihara kehidupan yang sehat di hadapan Tuhan, ketika saya dan saudara membaca Taurat Tuhan, kita akan mendapat kesegaran jiwa.
Dan kita akan diberikan hikmat melalui Taurat Tuhan yang berisi peraturan-peraturan Tuhan. Melalui Taurat Tuhan, manusia akan semakin mengenal dan kenal akan Tuhan yang sempurna. Kalau Anda mau lebih mengenal Tuhan, lebih kenal Tuhan yang sempurna itu, ada kembali di dalam Taurat Tuhan ini, ada di Alkitab ini, ada di dalam kitab suci ini. Kitab suci ini berisi surat cinta kasih Tuhan kepada manusia. Tetapi itu sering kali disalah mengertikan. Jikalau Taurat Tuhan itu memberi batasan-batasan kepada manusia, sehingga manusia tidak bisa hidup di dalam kebebasannya. Oleh karena itu, manusia tidak mau percaya akan adanya Tuhan. Manusia tidak mau datang menyembah kepada Tuhan karena Tuhan membatasi hidupnya. Dan disinilah sebetulnya, saudara, kalau kita bicara kepada sesama yang lain tentang Tuhan, Tuhan yang sempurna itu bisa dikenal, diketahui melalui Taurat Tuhan ini. Alkitab sudah diterjemahkan dalam banyak bahasa dan masih terus diterjemahkan dalam bahasa-bahasa lain yang belum diterjemahkan. Dengan tujuan apa, saudara? Agar setiap manusia akhirnya bisa membaca sendiri akan firman Tuhan, akan Taurat Tuhan. Karena mungkin ada juga khotbah-khotbah yang sebenarnya tidak sesuai dengan Taurat Tuhan itu sendiri, tidak sesuai dengan Alkitab. Saya hanya mengingatkan diri saya dan mengingatkan diri Anda, kalau Anda mendengarkan khotbah itu, ada baiknya Anda cek dengan Alkitab apa yang dikhotbahkan itu sesuai dengan bacaan Alkitab. Sumber mana sumber khotbah itu sendiri, atau hanya dongeng, ya. Terkadang khotbah yang hanya berisi dongeng itu lebih menarik, lebih menghibur, lebih membuat orang bisa ketawa. Tetapi kalau sudah membaca Alkitab dari ayat ke ayat dan berkhotbah dari ayat demi ayat, itu justru menjadi lesu. Tetapi sebenarnya di sini kita dikembalikan, Taurat Tuhan yang sempurna itu menyegarkan jiwa. Bagi siapa, saudara? Bagi setiap orang yang merindukan Tuhan. Merindukan kebenaran Tuhan, merindukan Taurat Tuhan. Karena kebenaran Tuhan itu ada di dalam Taurat Tuhan yang sempurna. Ya. Jadi, kalau Anda sampai saat ini belum merasakan ketika Anda membaca Taurat Tuhan itu menyegarkan jiwa Anda, biarlah itu kembali menjadi PR Anda. Kenapa? Setidak-tidaknya Anda belum merindukan dengan sungguh-sungguh Taurat Tuhan. Kalau Anda merindukan sungguh-sungguh akan Taurat Tuhan yang sempurna untuk menyempurnakan kehidupan Anda, ketika Anda membaca Taurat Tuhan, ketika Anda mendengarkan isi Taurat Tuhan, Anda akan disegarkan kembali, ya, diingatkan kembali, ya, disempurnakan kembali dari ketidaksempurnaan, dari segala kesalahan Anda. Ayat ke-9, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni. Taurat Tuhan berisi tentang titah Tuhan yang tepat. Anda mau berjalan di langkah yang tepat, yang benar, ya disinilah, saudara, di dalam Taurat Tuhan ini Anda akan diajar dan belajar, bahkan dipimpin oleh Tuhan. Kalau Anda mau akan dipimpin oleh Tuhan, berjalan di jalan yang tepat, dan akan menjadi kesukaan hati bagi setiap orang yang takut akan Tuhan, bagi setiap orang yang rindu akan Tuhan, bagi setiap orang yang mencintai Tuhan. Dia akan menyukai titah Tuhan, hatinya akan bergembira
dipimpin, dituntun oleh titah Tuhan yang tepat. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Murni membuat mata bercahaya. Kalau dicampuri jadi burem. Tapi kalau Anda sudah terlatih mencintai Tuhan, hidup di dalam Taurat Tuhan, di dalam pimpinan titah Tuhan, mata Anda akan bercahaya. Kenapa terkadang di dalam interview orang ingin melihat menatap mata? Karena di dalam mata itu terlihat kejernihan, terlihat ketulusan. Orang yang takut akan Tuhan, yang mencintai Tuhan, yang merindukan firman Tuhan, Taurat Tuhan, yang mau dibenarkan di dalam segala kesalahannya oleh titah Tuhan, dari pancaran bola matanya akan terpancar cahaya terang, saudara. Ayat ke-10, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Apakah saya takut akan Tuhan? Apakah Anda takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu suci. Akan membenarkan saya, akan membenarkan saudara. Akan membersihkan kita dari perbuatan dosa. Kita hidup di dunia yang terus bagaikan debu yang menempel. Debu itu terus berterbangan. Kita hidup di dunia yang dikuasai oleh dosa. Dan kalau saya dan saudara adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, Taurat Tuhan akan membersihkan saya dan saudara senantiasa dari debu-debu yang berterbangan. Kalau Anda orang Kristen, saya orang Kristen, jadilah orang yang takut akan Tuhan. Sebetulnya aneh juga kalau Anda jadi orang Kristen tetapi tidak takut akan Tuhan, itu aneh. Kontradiksi. Itu sebenarnya. Kalau Anda jadi orang Kristen tidak takut akan Tuhan, tidak mau dibersihkan oleh Taurat Tuhan, Anda hidup di dalam kontradiksi firman Tuhan. Takut akan Tuhan itu akan membuat saya dan saudara dibersihkan oleh Taurat Tuhan selama saya dan saudara hidup di dunia yang sudah terpolusi oleh dosa. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, saudara, adil semuanya, ada di dalam Taurat Tuhan. Oleh karena itu, mengapa saya katakan di atas tadi sebagian orang tidak mau datang kepada Tuhan, bahkan tidak mau percaya kepada Tuhan, karena hukum Tuhan itu benar. Kalau kita berbicara tentang kebenaran tanpa dasar yang jelas, menurut si A begini, menurut si B begitu, itu yang dimaui oleh dunia, saudara. Sedangkan sebenarnya Tuhan sendiri yang menciptakan manusia telah memberikan hukum-hukumnya. Tetapi manusia tidak mau menerima kebenaran hukum Tuhan yang benar. Hukum Tuhan itu adil. Ya kalau saya dan saudara salah, ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Alkitab mengajar kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau salah kita juga akan dididik, ya. Kita akan dipecut, istilahnya begitu, ya. Dan kita anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan, kita tahu pecutan itu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara yang hidup melanggar kebenaran Tuhan. Sehingga kalau mau berbicara tentang kebenaran, disinilah sebenarnya sumbernya, Alkitab. Makanya salah satu iblis itu mencoba manusia untuk tidak menyentuh Alkitab, karena manusia akan bertemu dengan kebenaran yang absolut dari Allah. Ya.
akan bertemu kebenaran yang absolut dari Allah. Sehingga kalau Anda berbicara, benar tidak sih? Ya, perkawinan sesama jenis itu diperbolehkan oleh Tuhan. Kalau Anda tidak mendapatkan satu dasar yang benar dari Tuhan, masing-masing akan memiliki argumentasi sendiri. Oleh karena itu, mereka tidak mau percaya akan kebenaran Taurat Tuhan yang sempurna. Aborsi itu boleh tidak sih diperbolehkan oleh Tuhan, tidak sih? Apa menjadi sesuatu yang membatasi seseorang untuk tidak bisa melakukan aborsi? Tanpa menyadari bahwa Yesus itu sendiri sudah datang untuk menolong setiap orang yang sebenarnya telah berdosa dan tidak layak untuk ditolong. Sehingga kembali sebenarnya Taurat Tuhan ini berisi surat cinta kasih Tuhan kepada manusia. Tetapi manusia justru tidak mau mengenalinya, bahkan menolaknya. Apakah orang Kristen diperbolehkan mengkonsumsi pornografi? Tanpa Taurat Tuhan, tanpa firman Tuhan, Anda hanya akan berdebat kosong. Mengapa saya katakan ini, saudara? Saya baru membaca sedikit artikel. Ternyata dalam masa COVID-19 ini, bisnis pornografi itu melonjak tinggi. Mudah-mudahan sebagai orang Kristen, Anda tidak menjadi konsumsi pornografi, justru di rumah tambah banyak konsumsi pornografi. Itu tidak dibenarkan oleh Alkitab. Takut akan Tuhan itu suci, saudara, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Biarlah kebenaran saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan berdasarkan Taurat Tuhan. Biarlah saya dan saudara juga sebagai anak-anak Tuhan semakin mencintai, mau semakin memiliki pengalaman dengan Tuhan melalui Tauratnya. Taurat Tuhan dikatakan lebih indah. Takut akan Tuhan itu lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Emas itu benda yang berharga, saudara, yang bisa menggoda manusia. Emas telah dipakai untuk menyuap. Tetapi, berapa jauh emas itu, benda yang sangat mahal, berharga, akan menyelamatkan seseorang dari dosanya. Tetapi takut akan Tuhan itu jauh lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua. Emas tua lebih mahal. Tetapi takut akan Tuhan itu suci, saudara. Dan lebih indah daripada itu semua. Lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lebih manis. Takut akan Tuhan itu lebih manis dari madu asli. Di sini digambarkan madu asli itu manis sekali dan menjadi kesukaan bagi orang. Tetapi takut akan Tuhan lebih manis daripada madu murni. Sudahkah saya dan saudara merasakan manisnya akan takut kita kepada Tuhan? Ketakutan kita akan Tuhan dengan arti kita takut untuk berdosa, karena dosa itu mendatangkan penghukuman. Kita bisa seharusnya lebih menikmati manisnya hidup ini. Dunia ini pahit, saudara. Dunia ini pahit. Dan dunia ini
ada menawarkan kemanisan-kemanisan, tetapi kemanisan-kemanisan yang ternyata setelah saudara nikmati hanya sesaat, justru membuat hidup saudara itu bisa jauh lebih pahit. Itulah manis yang palsu yang ditawarkan oleh dunia ini. Tetapi Tuhan menawarkan manis yang sejati, bahkan akhirnya akan menjadi lebih manis bagi kehidupan saya dan kehidupan saudara, yaitu jikalau kita takut akan Tuhan. Kita akan memiliki hidup yang manis, hidup yang bisa semakin kita nikmati karena kita tahu dengan siapa kita berjalan, kemana kita melangkah. Itu saudara. Jadi kita tidak akan tertipu oleh manisnya dunia yang hanya sementara, setelah itu membawa kepahitan yang luar biasa. Yang luar biasa, saudara. Di ayat 12 dikatakan, lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Maukah saya dan saudara diperingatkan oleh Taurat Tuhan? Maukah saya dan saudara saat ini yang mendengar, jikalau hidup Anda tidak benar, dibenarkan oleh titah-titah Tuhan dan kembali kepada jalan yang Tuhan sudah ajarkan di dalam Taurat ini? Itulah sebenarnya yang diharapkan oleh Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan, untuk mencintai Tuhan, untuk takut akan Tuhan, untuk mencintai kehidupan yang Tuhan sudah berikan. Dan inilah kembali Taurat Tuhan, titah Tuhan yang seharusnya Anda rindukan setiap hari, setiap waktu. Boleh menjadi peringatan bukan hanya bagi Raja Daud, tetapi bagi saya, bagi saudara, setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Berisi peringatan-peringatan yang menghidupkan kita, saudara. Atau justru sebagai orang Kristen. Sebagai orang Kristen, kalau mendengar isi Alkitab, khotbah isi Alkitab justru ditutup. Justru Anda cari khotbah-khotbah yang tidak berbicara tentang Alkitab. Itu saudara, Anda perlu dibenarkan. Karena manis yang asli itu akan muncul dari saya dan saudara hidup di dalam kebenaran Taurat Tuhan yang sempurna. Akan ada upah, saudara, dikatakan orang yang berpegang pada Taurat Tuhan, yang mau diperingatkan oleh Tuhan, akan mendapat upah yang besar. Kalau Anda hanya mengharapkan upah yang besar yang sementara saat ini aja, kesukaan sementara saat ini aja, Anda tidak akan menyukai Taurat Tuhan. Tetapi kalau Anda sudah mengerti rahasia Taurat Tuhan yang akan memberikan upah yang besar, yaitu keselamatan jiwa Anda tidak akan meninggalkan Taurat Tuhan. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Di ayat 13, bebaskanlah aku dari apa yang tidak aku sadari. Kesadaran saya dan kesadaran saudara sebagai manusia terbatas, saudara. Tetapi di sini pemazmur menyadari akan keterbatasan dirinya sendiri dan berkata kepada Tuhan, siapakah yang dapat mengetahui kesesatanku? Aku mungkin merasa benar terus. Tetapi di dalam Taurat Tuhan ini pemazmur kembali dibenarkan dari segala kesesatan yang dia anggap benar. Kalau Anda mau dibenarkan dari segala kesesatan Anda, dari segala argumentasi Anda yang Anda anggap benar, sebenarnya disinilah Taurat Tuhan sudah diberikan kepada Anda. Agar Anda hidup tidak tersesat sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen. Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Taurat Tuhan akan menolong Anda dan saya
setiap orang yang berseru seperti pemazmur ini. Siapakah Tuhan yang dapat mengetahui kesesatanku? Ya Engkau Tuhan. Siapa Tuhan yang bisa membebaskan aku dari apa yang tidak ku sadari? Ya Engkau Tuhan. Bersediakah Anda berseru kepada Tuhan seperti itu? Dan biarlah Anda diberkati oleh Tuhan, karena Anda mau dimurnikan hatinya oleh Tuhan. Di ayat 14, lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, keep back your servant from presumptuous sins. Pemazmur meminta kepada Tuhan agar dia dilepaskan daripada jeratan-jeratan dosa, sehingga pemazmur akan menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Jangan bermain api, saudara, istilahnya. Simpelnya, jangan bermain api sebagai orang Kristen. Maka engkau tidak akan bercela dan bebas dari pelanggaran besar yang akan mendatangkan penghakiman dan penghukuman. Ayat 15, mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Di akhir dari Mazmur 19 di ayat 15, pemazmur berkata, mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Adakah saya dan saudara juga memiliki kerendahan hati dan ketakutan akan Tuhan? Istilahnya humble surrender. Agar Tuhan kita persilahkan mengoreksi, melihat kehidupan saya dan saudara, dan yang tidak benar itu dibereskan oleh Tuhan. Dibereskan oleh Tuhan. Ucapan mulut saya, ucapan mulut saudara sebenarnya itu menjadi cerminan hati kita. Apa yang keluar dari mulut kita itu bisa menjadi cerminan sebetulnya di mana hati saya dan hati saudara. Makanya hati-hati, saudara. Sebagai orang Kristen, hati-hatilah menggunakan mulut Anda, karena dari situ akan tercermin hati Anda. Oleh karena itu, mintalah juga kepada Tuhan agar Tuhan membereskan hati kita, pikiran kita, dan mulut kita juga jadi beres, sehingga setiap ucapan kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan ini adalah gunung batu kekuatan dan penebus Raja Daud, pemazmur. Jadikanlah Tuhan yang ada di Alkitab ini sebagai Tuhan Anda. Tuhan pencipta langit dan bumi, yang menjadi gunung batu kekuatan Anda, bahkan menjadi penebus Anda. Sehingga kembali, karena Taurat Tuhan, saudara, tidak menyelamatkan Anda. Taurat Tuhan tidak menyelamatkan Anda. Tuhan yang menyelamatkan Anda melalui Taurat Tuhan. Taurat Tuhan ini akan menjadi cerminan bagi Anda, dan Anda akan menemukan jikalau diri Anda adalah orang yang berdosa. Dan di dalam Taurat Tuhan yang menjadi cermin bagi Anda, setelah Anda menyadari ternyata Anda adalah orang berdosa, Anda akan minta pertolongan Tuhan. Tuhan akan menjadi kekuatan Anda, akan menjadi juru selamat Anda yang menolong menyelamatkan jiwa Anda. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.